pertama diterima di ITB, kemudian saya diterima di LPDP, kemudian saya diterima lagi di UGM. Nah, terakhir nih Bapak ya, terakhir PMDSU-nya belum keluar hasilnya dan mengajukan pengunduran diri di LPDP seperti itu. Dengan berat hati banget ya Bapak, saya harus mengundurkan diri di ITB dan juga LPDP seperti itu. Hal utama suatu keluarga atau suatu anak ini bisa berkembang itu adalah dukungan dari kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa karena seorang mahasiswa yang berprestasi. Menariknya adalah beliau itu anak penjual gorengan. Tahu gorengan ya? Itu yang kita makan enak itu. Profesi bapaknya penjual gorengan dan profesi ibunya adalah sebagai pegawai di laundry, tetapi beliau sangat berprestasi. Ayo kita sapa beliau. Selamat datang Mbak Viro, Mbak Husnul Qonita Maghfirah di Agus M. Fauzi Official. Ya, terima kasih banyak Bapak, sampun diundang di sini. Alhamdulillah. Iya. Gimana kabarnya Mbak Viro? Alhamdulillah sehat Bapak. Semoga Pak Fauzi dan juga teman-teman semuanya juga sehat ya. Semoga ini kan suasana pandemi yang level 4, level 3 naik turun, itu kan kita harus tetap menjaga imun Mbak Viro. Iya. Ya Mbak Viro, ini pemirsa itu langsung terkesima ketika mendengar kalimat tadi, bapaknya adalah penjual gorengan, ibunya adalah pegawai laundry di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta. Selanjutnya, bagaimana ceritanya Mbak Viro bisa berprestasi? Mungkin bisa cerita mulai dari kecil Mbak Viro. Iya Bapak. Oke. Mungkin saya sedikit berbagi cerita begitu ya teman-teman dan juga Bapak. Jadi saya sendiri dari kecil memang oleh orang tua ya sudah ditekankan untuk kita harus belajar, kita harus berilmu. Nantinya sebenarnya bukan untuk diri sendiri gitu ya. Jadi nantinya akan supaya kita ini bisa berbagi kepada orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Nah, ilmu itu sendiri salah satu cara ya supaya kita berilmu kan berarti kita harus bersekolah, harus rajin seperti itu. Jadi dari kecil memang saya ditekankan dua hal itu, berilmu, rajin dan juga mau membantu orang lain seperti itu Bapak. Jadi dari kecil saya sudah ditetapkan mindset seperti itu, jadi itu kebawa sampai saya sekarang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi motivasi dari kedua orang tua itu luar biasa ya. Iya betul. Saya cuma dapat dari dua orang ini Bapak. Maksudnya orang lain juga dapat, tapi yang paling mendorong saya adalah dua orang ini. Gitu. Luar biasa. Dalam perjalanannya Mbak Viro yang saya dengar, Mbak Viro itu SDN Mangkujayan 1 yang saya ketahui adalah relatif famous di Ponorogo. Kemudian SMPN-nya SMPN 1 Ponorogo. SMA-nya adalah SMAN 2 Madiun yang akselerasi hanya 2 tahun. Bagaimana perjalanan kok luar biasa begitu, padahal sekali lagi kalau dari background Bapak Ibu Mbak Viro kelihatannya kok sulit ya mencapai ke sana itu. Iya Bapak. Baik. Ya, jadi untuk SD sendiri memang saya SD ingin ya Bapak ya, ingin di SDN 1 Mangkujayan karena memang ngetren kan ya, zaman saya TK itu udah tahu Bapak, jadi di situ tuh ngetren. Kemudian saya ini bilang ke Bapak Ibu, saya pengen SD-nya situ Bapak gitu kan. Dan Bapak Ibu juga menyetujui gitu. Nah, herannya ya, mungkin SD-SDan itu belum ada tes seperti itu Bapak. Tapi SD di Mangkujayan 1 itu udah ada tesnya, bahkan ada 9 meja saya ingat ya, itu ada tes apa gitu sampai 9 meja SD gitu. Di tes? Iya Bapak, masuk SD di tes dan sebenarnya saya hampir ditolak gitu Bapak.
Jadi saya hampir ditolak di SD. Nah, kenapa hampir ditolak? Karena umur saya masih 6 tahun waktu itu. Kan jadi iya, SD kan kebanyakan 7 tahun ya Bapak ya. Karena daftarnya itu pas 6 tahun, jadi hampir ditolak. Tapi alhamdulillah karena mungkin ya Bapak ya, karena tesnya udah lulus seperti itu, jadi akhirnya diterima. Jadi saya 6 tahun masuk SD, kemudian selama 6 tahun di SD saya aktifnya di ini sih Bapak, beberapa ikut perlombaan seperti itu ya, khususnya di IPA gitu. Jadi saya memang dari kecil sudah suka IPA seperti itu. Itu untuk SD. Hampir ditolak SD, tapi sering ikut lomba. Ini kan ya, kelihatannya berbeda ya. Awalnya kelihatannya tidak diterima, tapi kemudian malah berprestasi. Apa yang Alhamdulillah seperti itu, Mbak Viro? Iya, mungkin karena saya kan memang hampir ditolaknya gara-gara umur gitu ya Bapak ya. Oh, karena umur ya, bukan karena pengetahuan atau kemampuan ya? Iya, diterimanya karena pengetahuan, ditolaknya karena umur gitu. Oke. Iya, jadi mungkin karena ya itu tadi ya, karena saya sendiri suka gitu ya Bapak ya, suka belajar, suka mendapat ilmu baru seperti itu. Di SD sendiri saya paling suka mata pelajaran IPA gitu, walaupun sebenarnya matematika dan lain saya juga suka gitu. Tapi saya sadar di SD itu saya nggak serajin di SMP SMA gitu Bapak. Jadi SD itu masih main ya biasa ya anak-anak kecil gitu ya. Jadi SD belum terlalu fokus sama olimpiade, suka ikut tapi masih belum fokus gitu. Belum fokus ya. Ya. Perjalanan selanjutnya ke SMPN 1 Ponorogo. Ya. Bagaimana kenangan terindah waktu itu sampai berprestasi begitu, Mbak? Iya, oke Bapak. Jadi di SMP sendiri sama ini Bapak, kejadiannya sama seperti di SD. Jadi SD ketika saya kelas 1 kalau nggak kelas 2, ibu saya tuh ingat Bapak. Jadi ketika saya diantar ke SD, saya tuh bilang ke ibu, SMP saya nanti sini gitu. Padahal saya tuh masih kelas 1 kalau nggak kelas 2 SD gitu loh. Kok bisa ngomongin SMP gitu ya? Iya, gitu. Cuma digituin sama ibu ya, karena kan ya masih anak kecil ya Bapak ya. Tapi saya sudah pengen banget sekolah di situ, karena saya juga sudah tahu bahwa di Ponorogo sendiri itu kan yang paling maju gitu ya Bapak ya. Iya. Kemudian di kelas 5, kelas 6 saya rada ngebut gitu ya Bapak ya, belajarnya rada ngebut supaya bisa diterima di SMP 1 gitu. Zaman dulu saat kelas 5 itu belum ada RSBI ya, seingat saya Bapak, rintisan sekolah bertaraf internasional, masih standar nasional seperti itu. Nah, tapi kemudian setelah saya kelas 6 ternyata ada itu RSBI. Angkatan pertama RSBI saya kelas 6. Jadi pas saya keluar itu saya tesnya berarti yang RSBI seperti itu. Jadi saya masuknya RSBI itu saya bolak-balik ke SMP, SD, SMP, SD untuk tes itu sekitar mungkin 2 bulanan ya Bapak ya. Jadi tiap minggu tes pengumuman. Jadi menurut saya juga cukup berat sih Bapak cukup berat dan ketat gitu ya seleksi di SMP 1 gitu. Khususnya zaman RSBI karena mulai dari bakat, minat, bahasa Inggris, kemudian pengetahuan alam itu semuanya diuji seperti itu di tiap minggunya. Jadi ada proses gugur gitu Pak, seleksi gugur gitu. Jadi pada akhirnya alhamdulillah saya bisa diterima gitu di SMP 1. Wah, itu senangnya luar biasa gitu ya Bapak ya. Karena ya itu bisa masuk di SMP 1, bisa masuk di RSBI juga seperti itu. Kemudian ya selama 1 tahun pertama itu ini Bapak di SMP 1 tuh mengadakan seleksi atau inkubasi gitu untuk anak-anak yang memang berminat di bidang olimpiade. Ada yang matematika, fisika, biologi, seperti itu. Nah, saya sendiri ikut dong Bapak ya. Saya ikut, kemudian saya ikutnya di bidang fisika waktu itu. Karena fisika ini kan hal baru ya Bapak ya untuk anak SMP. Gitu. SD belum dapet nih, SD dapetnya matematika dan juga IPA aja. Tapi SMP ada yang namanya fisika. Wah, saya tertarik Bapak, di mana ada penggabungan IPA dan juga matematika gitu. Jadi saya SMP ikutnya Olimpiade Fisika. Di situ ya, jadi saya ikut lomba antar kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi alhamdulillahnya ya walaupun saya kelas 1 gitu, saya sudah bisa masuk di 3 besar gitu Bapak di sekolah ya. Di sekolah, kemudian dari situ kita bertiga kalau nggak berlima ya Bapak ya, diinkubasi gitu untuk nantinya persiapan di Olimpiade Sains Kabupaten seperti itu. Iya. Mungkin bisa diceritakan tentang prestasi waktu mengikuti berbagai lomba tadi. Apakah itu terlibat, maksudnya semangat untuk berlomba, atau juga memberikan catatan positif terhadap sekolahan pada waktu itu, Mbak Viro? Iya, terima kasih Bapak. Iya, jadi
Saya sendiri itu ya mulai dari kelas 1 udah aktif di Olimpiade, kemudian dapat bimbingan rutin dari sekolah juga Bapak dari SMP 1. Kemudian saya sering gitu ya, baik itu lomba di antar kota, di antar SMA gitu ya Bapak ya, ataupun di luar kota seperti itu. Beberapa kali juara 1, 2, atau 3, atau juga harapan juga pernah Bapak. Jadi ya saya pernah mendapat di peringkat harapan, pernah di 1, 2, 3 juga pernah seperti itu. Iya, seperti itu sih Bapak, baik di dalam kota maupun di luar kota seperti itu. Terakhir yang paling saya ingat ketika saya sudah kelas 9 sih Bapak, itu di UNESA Bapak. Jadi kampus yang menyelenggarakan. Iya Bapak. Di kampus saya kalau begitu ya. Iya. Karena itu bergrup, jadi ada fisika, biologi, matematika satu grup gitu Bapak. Alhamdulillah sampai sana kemarin. Di Fakultas MIPA sana ya. Iya. Perjalanan selanjutnya ke SMAN 2 Madiun yang hanya 2 tahun. Iya, bisa Bapak diceritakan perjalanan hidupnya di sana, Mbak Vira? Iya, baik-baik. Iya, jadi kelas 9 sendiri, kelas 9 ya Bapak ya awalnya. Kelas 9 ini kami di SMP 1 itu ada ada suatu program gitu ya, untuk intinya menginkubasi anak-anak yang memang berprestasi dan juga bisa disiapkan untuk UN-nya supaya tinggi gitu ya Bapak ya. Jadi kami dikelompokkan, dikhususkan begitu, ada jam tambahan di luar sekolah biasa. Nah, di situ saya ketemu nih dengan orang-orang yang satu pandangan gitu ya Bapak ya, satu pandangan, satu frekuensi. Nah, kami merencanakan gitu untuk gimana kalau misalkan kita sekolah di SMA 2 Madiun gitu, yang di sana memang ada akselerasinya yang hanya 2 tahun. Untuk di Ponorogo sendiri kan belum ada ya Bapak ya. Jadi saya dan teman-teman itu berencana untuk mendaftar ke SMA 2 begitu. Tapi setelah melihat syaratnya ya Bapak ya, ternyata bahasa Inggrisnya harus sekian. Kemudian IQ ya Bapak ya, entah di akselerasi lain gimana, tapi di sana menerapkan IQ-nya minimal 130 sampai 140 itu minimal, seperti itu Bapak. Kemudian rata-rata TPA, tes potensi akademiknya. Iya. Kemudian ada juga tes mata pelajaran itu minimal kalau nggak salah 9 seingat saya gitu ya Pak ya. Jadi di sana ada tes bahasa Inggris, tes psikotes yang IQ itu tadi, sama tes pelajaran gitu, mata pelajaran yang krusial seperti itu. Kemudian waktu sudah lulus ya Bapak, sudah lulus dari SMP, saya mencoba di SMA 2 itu selama 2 minggu kalau nggak 3 minggu ya Bapak ya, juga bolak-balik Ponorogo Madiun. Dan karena tesnya itu jam 7 pagi, jadi dari subuh itu saya sudah berangkat gitu. Subuh berangkat dari Ponorogo ke Madiun kayak gitu, karena jam 7 sudah masuk gitu dan sudah tes posisinya. Jadi saya melipirnya dari jam 5 pagi kayak gitu. Kemudian sudah tes, alhamdulillah di hari terakhir pengumuman, alhamdulillah saya lolos begitu nih Bapak ya. Jadi dari satu karesidenan ternyata yang diterima adalah 23 orang. Saya salah satunya seperti itu. Jadi 23 orang dari satu karesidenan Madiun. Iya Bapak. Iya, jadi isinya itu anak Magetan, anak Ponorogo, Madiun juga ada seperti itu. Jadi beberapa. Ngawi juga ada Bapak. Seperti perjalanan itu. Selanjutnya sesudah 2 tahun. Jadi pemirsa, Mbak Vira ini cukup 2 tahun di SMAN 2 Madiun. Selanjutnya bergeser ke kampus tercinta Mbak Vira. Bagaimana ceritanya memasuki kampus yang dipilihin? Maksudnya mungkin pilihan yang utama atau bagaimana? Ini kan pemirsa pengen tahu, karena ada beberapa pemirsa yang ditolak dari kampus SNMPTN-nya atau SBMPTN-nya. Silakan Mbak Vira. Iya, terima kasih Bapak. Baik, jadi mungkin saya sedikit cerita tentang background cita-cita saya dulu ya Bapak. Oh iya, ini tadi belum saya tanyakan. Iya. Jadi dari kecil Bapak ya, dari TK, SD, SMP, SMA, saya tidak pernah berubah ya Bapak ya. Cita-cita saya cuma satu, ingin menjadi dokter seperti itu sebenarnya. Cita-cita pengen menjadi dokter. Iya. Mengapa kok pengen jadi dokter? Padahal sekali lagi, kalau boleh jujur, melihat dari yang saya sampaikan tadi, bapaknya penjual gorengan, ibunya adalah pegawai di laundry rumah sakit. Betul. Apa yang jadi semangat pengen jadi dokter itu Mbak Vira? Iya, jadi saya sendiri pengen jadi dokter karena yang pertama, saya suka IPA gitu ya Bapak ya. Kemudian yang kedua, saya melihat banyak banget di sekitar kita ya orang-orang yang membutuhkan ya Bapak ya, khususnya yang membutuhkan dalam artian
butuh berobat tapi mereka tidak berobat karena memang kekurangan dana, seperti itu Bapak ya. Jadi harapan saya sebenarnya saya bisa menjadi dokter yang membantu mereka ini, seperti itu Bapak ya, khususnya orang-orang yang berkebutuhan seperti itu. Karena saya waktu itu saya juga yakin saya mampu gitu ya, saya bisa, insya Allah bisa, seperti itu. Nah kemudian jadi dari SMA semester 1, 2, 3, 4 gitu ya Bapak ya, saya memang nge-push diri saya untuk bisa gitu masuk di kedokteran, seperti itu. Dari tahun pertama saya sudah les, saya intinya ya memaksimalkan kemampuan saya gitu ya untuk bisa sampai SBMPTN gitu Bapak. Karena di tahun kedua sendiri saya sudah harus UN, SBM dan juga persiapan ujian sekolah lainnya, seperti itu. Jadi waktu saya hanya di semester 1, 2 gitu sebenarnya di SMA itu, di tahun pertama seperti itu. Jadi begitu. Kemudian saya sendiri juga ketika SMA itu memang dibatasi ya oleh sekolah Bapak untuk bisa berorganisasi atau bisa mengembangkan ekstrakurikuler seperti itu, karena ya itu tadi itu untuk mata pelajarannya itu dipersingkat gitu ya, dari 3 tahun jadi 2 tahun, jadi kita harus benar-benar maksimal di akademiknya, seperti itu. Hingga sesudah Mbak Viro, sesudah mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter dan berproses seperti itu semuanya, waktu itu SNMPTN atau SBMPTN perjalanannya bagaimana waktu itu? Oke, siap Bapak. Iya, jadi waktu pendaftaran SNMPTN saya mendaftar di kedokteran ya Bapak ya. Pilihan pertama, pilihan kedua sesuai saya dengan cita-cita awal. Sesuai Bapak, iya, masih dengan pendirian saya di kedokteran gitu. Jadi pilihan 1, 2 kedokteran semua gitu ya Bapak ya, dan ya qadarullah ternyata saya ditolak di keduanya, seperti itu Bapak ya. Ya ampun, iya, ditolak. Subhanallah. Ditolak di keduanya, tapi tidak sampai di situ ya Bapak ya. Saya terus berusaha gitu di SBMPTN, saya juga masih dengan lagi-laginya saya mencoba di kedokteran lagi. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua itu kedokteran. Nah, pilihan ketiga saya menyiapkan gitu ya Bapak ya, menyiapkan backupan semisal saya nanti nggak diterima di kedokteran. Terus saya menyiapkan jurusan gitu ya yang memang saya sukain, saya mencintai jurusan ini, seperti itu Bapak. Karena ya percuma kalau kita diterima, kita sekolah tapi kita nggak suka, nanti bakal beban gitu nanti di kuliah. Biasanya malah nggak selesai. Nah iya Bapak, untuk pindah di tengah-tengah gitu ya Bapak ya. Nah saya tidak mau seperti itu, jadi saya tetap pilihan ketiga ini juga adalah pilihan saya gitu, bukan pilihan orang lain, seperti itu. Pada akhirnya biologi saya letakkan di pilihan ketiga di ITS. Kemudian saya mengikuti SBMPTN gitu ya. Ketika mengikuti SBMPTN sendiri, saya ingat sekali saya ini Bapak, saya berbarengan gitu ya dengan teman-teman SMA. Tapi begini Bapak, jadi teman-teman SMA itu diantar oleh kedua orang tuanya, seperti itu. Iya, tapi saya sendiri ke sana tuh sendiri begitu Bapak. Jadi selama 2 hari 2 malam di Surabaya, orang yang belum pernah ke sana gitu ya, sekalinya ke sana sendiri kayak gitu. Jadi saya memang dari kecil itu memang berusaha untuk mandiri gitu ya Bapak. Selama saya bisa, it's okay gitu. Karena itu kan juga bukan suatu keharusan orang tua harus ada di sisi saya setiap saat gitu ya Bapak. Jadi saya ke sana sendiri, kemudian ikut tes, kemudian pulang, dan di situ ya sambil menunggu pengumuman gitu ya Bapak ya, saya ya deg-degan sambil berdoa juga tentunya, tapi lagi-lagi qadarullah ternyata saya diterimanya di pilihan ketiga di ITS. Tapi saya sangat syukur sih Bapak, karena saya masih bisa berkuliah seperti itu, dan tentunya dengan beasiswa juga sih Bapak. Gitu. Di ITS biologi. Iya Bapak. Mikrobiologi lebih tepatnya peminatannya ya. Iya. Kalau bisa diceritakan selanjutnya mendapatkan beasiswa apa Mbak Viro waktu itu? Iya. Jadi sebenarnya saya awalnya itu mendaftar di Dikmisi seperti itu ya Bapak ya. Ketika belum SNM dan SBM, memang persiapan untuk nantinya untuk PTN-nya seperti itu. Nah, kemudian setelah saya daftar di Dikmisi, saya mengikuti seleksi seperti itu. Nah, saya juga sebenarnya ketika di tengah-tengah SNM dan SBM saya mencoba gitu Bapak ya, daftar di swasta untuk kedokteran. Seperti itu. Ada di Jogja Bapak ya. Masih bersemangat ya. Masih Bapak. Kedokteran. Iya, karena ini memang cita-cita saya dari kecil gitu ya Bapak ya. Gitu. Dan kemudian setelah saya seleksi di Jogja itu,
sebenarnya ya Bapak ya, alhamdulillah diterima gitu di kedokteran di sana gitu. Iya, sempat diterima, tapi kemudian saya mencoba bernegosiasi gitu ya Bapak ya dengan kampus tersebut terkait beasiswa bidik misi saya begitu. Nah, ternyata kampus tersebut tidak menerima seperti itu Bapak ya, tidak menerima jalur itu seperti itu, walaupun sudah dinyatakan diterima di kedokteran, tapi istilahnya bekal saya kurang gitu ya Bapak yang finansial seperti itu. Jadi ya itu tadi Bapak, jadi akhirnya saya terpaksa untuk mundur kembali, kemudian maju lagi di SBMPTN gitu, sampai akhirnya saya lolos bidik misi, kemudian lolos biologi ITS, ya sudah saya berarti jalannya di situ saya jalani seperti itu Bapak. Akhirnya meskipun diterima di perguruan tinggi swasta di cita-citanya yaitu kedokteran, tapi akhirnya karena berbicara biaya akhirnya harus belok kanan belok kanan untuk meraih yang memberikan fasilitas beasiswa tadi. Jadi bidik misi itu adalah yang mengantarkan S1 Mbak Viro selama di ITS gitu ya? Iya, selama 4 tahun Bapak. Selama 4 tahun. Yang saya dengar juga Mbak Viro itu juga aktif di berbagai intrakampus. Bisa diceritakan Mbak Viro? Iya, baik. Jadi selain akademik gitu ya Bapak ya, kalau misalkan bicara SD sampai SMA gitu ya, saya memang fokusnya di akademik gitu. Tapi sebenarnya di SMA tuh saya sudah sadar saya harus bisa bersosialisasi, saya harus bisa bermasyarakat seperti itu ya Bapak ya, karena kita bisa hilang gitu di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa mengayomi mereka seperti itu. Dan karena memang di SMA saya terbatas waktunya gitu ya Bapak ya, jadi saya akhirnya membawa tekad itu sampai ke kuliah. Di kuliah saya harus bisa berorganisasi, saya harus bisa memasyarakat seperti itu. Kemudian dari semester 1 di perkuliahan gitu ya Bapak ya, saya sudah ikut unit kegiatan mahasiswa begitu ya Bapak ya. Ini masih memang cakupannya ekstrakurikuler seperti itu Bapak ya, tapi di situ saya ketemu dengan berbagai jurusan gitu ya, orang-orang dari berbagai jurusan, berbagai perspektif gitu ya Bapak ya. Jadi tidak hanya di jurusan saya mendapat banyak insight gitu dari teman-teman saya dari jurusan lain seperti itu. Kemudian itu masih berlanjut tahun pertama sampai tahun keempat saya di UKM tersebut. Kemudian di tahun kedua ini Bapak ada bukaan untuk BEM ya, staf BEM Institute gitu ya, khususnya untuk memang semester tahun pertama dan tahun kedua gitu. Kemudian saya tertarik di situ. Pertamanya saya nggak yakin keterima gitu ya Bapak ya, karena karena saya sendiri mempersiapkannya itu dalam waktu 1 malam gitu, karena posisinya saya pulang dari Thailand seperti itu Pak. Jadi saya pulang dari Thailand. Iya. Program apa? Sambil Iya, jadi itu program exchange gitu ya Bapak. Jadi saya sempat exchange ke Thailand, pulang-pulang ada info BEM lagi buka pendaftaran oprek seperti itu. Jadi, waduh, 1 malam aja bisa nggak ya kayak gitu. Jadi akhirnya saya ngebut itu buat persyaratan, buat visi misi dan lain sebagainya itulah ya Bapak. Jadi saya submit, ternyata seminggu kemudian dipanggil untuk wawancara gitu. Dan akhirnya diterima juga sebagai staf BMI seperti itu. Dan tahun ketiga, tahun keempat juga saya masih melanjutkan di situ dan juga ditambah dengan BEM fakultas dan juga himpunan mahasiswa biologi gitu. Jadi selain saya di luar jurusan, saya juga kembali lagi ke rumah saya, ke jurusan saya gitu Bapak. Boleh diceritakan Mbak Viro, ini pemirsa kok ingin tahu bagaimana pengalaman exchange mahasiswa di Thailand tadi. Menarik kelihatannya. Iya, terima kasih Bapak. Jadi selama saya di Thailand sendiri, saya berangkat dengan sebelum berangkat ke Thailand, bagaimana mendapat informasi dan kemudian bagaimana meraih dan bagaimana di sana? Iya, baik. Jadi dari ITS sendiri memang ini ya Bapak ya, ada suatu lembaga gitu yang memang mereka menyalurkan informasi begitu untuk mahasiswanya yang pengen exchange seperti itu, atau dari mahasiswa luar yang pengen exchange ke ITS. Nah, kemudian saya mendapat info tersebut begitu. Jadi ada exchange untuk universitas di Suranare University of Technology seperti itu, SUT di Thailand. Nah, kemudian dari situ kami seleksi begitu ya Bapak ya, hingga akhirnya 10 orang diberangkatkan ke Thailand seperti itu Bapak. Dan juga tentunya lagi-lagi biayanya ditanggung oleh ITS. Baik. Itu yang menyenangkan. Iya, betul sekali Bapak ya. Jadi
100% ditanggung oleh ITS dan juga dibantu dengan SBUT gitu Bapak. Jadi kami tinggal berangkat gitu ya, tinggal exchange di sana, belajar di sana, kemudian kembali lagi ke ITS seperti itu Bapak. Jadi ya itu tadi ya, selama kita mau mencari informasi, selama kita mau berusaha, kita pasti bisa gitu ya dapat sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi awalnya juga saya tidak berpikir gitu Bapak bakal pergi ke sana gitu, tapi ketika saya memang rajin cari informasi, kebetulan ITS juga memfasilitasi, jadi itu akan lebih baik seperti itu Bapak. Apakah pernah terpikir Mbak Viro untuk keluar negeri? Padahal sekali lagi background Bapak Ibu itu kelihatannya nggak mungkin berangkatkan ke sana. Sekali lagi nggak sama sekali tidak berpikir ya Bapak ya bahwa saya mendapat kesempatan, bahkan saya mendapat kesempatan kuliah gratis, saya berkesempatan untuk keluar negeri gratis, mendapatkan ilmu di sana juga gratis, itu sama sekali tidak berpikir oleh saya gitu ya Bapak ya. Tapi di sisi lain saya yakin bahwa kedua orang tua saya itu berdoa gitu ya Bapak ya, berdoa dan juga memang berusaha semaksimal mungkin gitu ya supaya saya bisa mendapatkan sekolah tersebut. Walaupun memang lewat doa ya Bapak ya, tapi doa ini adalah hal yang paling kuat menurut saya. Selain saya berusaha, doa orang tua itu yang paling kuat seperti itu Pak. Oke, luar biasa Mbak Viro. Jadi proses di Thailand menyenangkan bersama teman-teman dan akhirnya pulang, akhirnya bahkan selanjutnya menjadi pengurus BEM institut begitu ya. Iya. Perjalanan selanjutnya Mbak Viro lulus dari ITS. Dan yang saya dengar Mbak Viro itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, satunya ITB, satunya UGM. Keduanya mendapatkan beasiswa, satunya LPDP, satunya PMDSU. Lah, bukan seharusnya, tetapi Mbak Viro mengembalikan salah satu beasiswa itu. Bagaimana ceritanya kok sesudah lulus ada 2 tawaran beasiswa dan kemudian dikembalikan itu Mbak Viro? Iya Bapak, terima kasih Bapak. Iya, jadi memang betul ya Bapak ya, saya diterima di 2 kampus dan juga 2 beasiswa berbeda begitu ya Bapak ya. Tapi sebenarnya ini awalnya adalah saya yang mendaftar gitu Bapak ya. Saya mendaftar, saya yang diterima, saya juga yang mengundurkan diri. Seperti itu. Nah, jadi ini awalnya memang dari kuliah ya Bapak ya, dari kuliah saya bercita-cita untuk bisa S2, bisa S3 gitu ya, karena saya sendiri punya cita-cita selain saya bisa jadi dokter tadi ya Pak ya, kemudian di selama kuliah saya menyadari bahwa passion saya itu adalah di bidang penelitian dan juga pengajaran seperti itu, jadi saya sangat ingin menjadi dosen seperti Pak Agus Fauzi. Iya, jadi cita-cita saya pengen seperti Pak Agus Fauzi. Nah, kemudian dari situ karena saya sadar saya pengen jadi dosen, saya harus punya ilmu gitu. Saya harus punya bekal untuk kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa saya seperti itu. Jadi memang harapannya setelah lulus S1 saya akan bersekolah langsung S2 dan S3 gitu. Kemudian kebetulan sekali ya Bapak ya punya background penelitian itu di LIPI seperti itu, untuk kerjasama di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu ya, di LIPI Bogor seperti itu. Nah, setelah magang di sana, kemudian skripsi alhamdulillah saya juga di LIPI itu magang waktu menyelesaikan S1-nya atau apa? Iya, magang ketika semester 5 Bapak ya, magang. Memang ini masuk SKS seperti itu. Kemudian setelah magang selesai, saya mengajukan kembali gitu ke LIPI untuk mengerjakan skripsi di sana dan alhamdulillah diterima juga. Jadi skripsi saya di Bogor seperti itu Bapak. Jadi Bogor, Surabaya itu kontakan secara terus-menerus seperti itu selama saya mengerjakan skripsi begitu. Karena memang peralatan di sana dan juga karena memang skopnya penelitian ya Bapak ya, jadi lebih unggul seperti itu untuk di LIPI-nya. Kemudian setelah selesai dari LIPI, ternyata pandemi datang gitu Bapak. COVID datang. Padahal itu saya sudah tinggal sidang gitu ya, ternyata COVID datang. Akhirnya saya sidangnya di rumah seperti itu Bapak. Jadi saya tidak di Surabaya, saya sidangnya di rumah online seperti itu. Pertama kali sidang online itu tahun angkatan saya seperti itu. Kemudian alhamdulillah di bulan Mei saya dinyatakan lulus sidang seperti itu ya Bapak ya. Mei 2020. Iya. Mei 2020 sidang lulus. Kemudian karena memang di ITS sendiri tidak bisa ya Bapak ya, habis sidang wisuda gitu tidak bisa. Jadi saya wisudanya Oktober gitu. Masih 5 bulan lagi. 5 bulan lagi itu itu ini Bapak, dari kampus sudah nggak ada kegiatan ya. Jadi saya mencoba untuk istilahnya menyiapkan
program beasiswa saya seperti itu Bapak ya, mempersiapkan hal-hal yang memang harus disiapkan. Nah, tapi saya mendapat kabar bahwa tahun ini, tahun 2020 seperti itu ya, itu tidak ada beasiswa yang buka. PMDSU tidak buka, kemudian LPDP buka, tapi hanya terbatas untuk tenaga medis kalau nggak salah ya Bapak ya. Jadi saya, berarti pupus sudah harapan saya di tahun itu kuliah. Untuk di tahun 2020 memang seperti itu ya Bapak ya, karena saya juga belum mendapat ijazah posisinya seperti itu. Jadi jadi ya nggak apa-apa ya, tahun pertama, tahun setelah lulus saya belum langsung harus bisa off dulu gitu ya. Harus off dulu, betul Bapak, harus gap year. Kemudian saya juga sebenarnya bingung Bapak ya, dari awal saya ingin setelah lulus itu adalah sekolah seperti itu. Saya tidak berpikir untuk bekerja seperti itu Bapak. Jadi saya cukup kelabakan, aduh gimana caranya bekerja, maksudnya bukan caranya bekerja ya, maksudnya apa yang harus disiapkan gitu kan, kita pengen bekerja gitu ya, karena saya harapannya memang sekolah. Nah kemudian karena memang saya dari kuliah itu aktif mengajar ya Bapak ya, aktif tutoring adik tingkat atau aktif tutor di luar juga seperti itu. Jadi saya akhirnya mencoba untuk daftar di salah satu startup di Indonesia yang bekerja di bidang pendidikan seperti itu Bapak. Dan alhamdulillah ya di tahun akhir di 2020 saya diterima begitu. Saya diterima di salah satu startup tersebut. Iya, jadi saya bekerja di situ di 2020 akhir itu di Jakarta Selatan seperti itu Pak. Jadi saya move dari Ponorogo ke Jakarta Selatan gitu. Sampai ini baru pulang sekitar 1 bulan yang lalu gitu Bapak. Oh, ceritanya sekarang Mbak Piroh itu sebagai guru di salah satu startup. Ya, betul. Jadi saya tim edu konten ya gitu Bapak. Jadi selain mengajar, saya juga mengembangkan materi yang memang disampaikan untuk siswa seperti itu. Oke. Luar biasa ini. Dalam perjalanannya Mbak Piroh, saya senang. Mbak Piroh itu kan berapa kali cita-citanya tidak tercapai, tapi banyak cita-cita yang tanpa dipikirkan datang. Iya gitu. Betul Bapak, betul sekali Bapak. Iya, karena memang ya itu tadi ya, saya percaya bahwa takdir yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik gitu ya Bapak ya. Jadi setelah kita berusaha, ketika Allah memberikan berarti itu memang jalan kita, tapi ketika Allah tidak memberikan berarti itu ada jalan lain yang lebih baik seperti itu Bapak. Dalam perkembangannya di 2020 selesai, 2021 selanjutnya mendapatkan 2 beasiswa tadi. Diceritakan dong. Oh iya, saya sampai belum cerita itu ya Bapak ya. Lupa. Iya, jadi selama saya mengajar, saya bekerja di ruang guru itu ya Bapak ya, di salah satu startup itu, saya sambil nyambi gitu ya Bapak ya, saya mempersiapkan TOEFL saya mempersiapkan TPA saya, terus saya juga mempersiapkan seluruh berkas yang memang dibutuhkan gitu ya untuk kampus tersebut seperti itu. Jadi saya pulang kerja jam 9 malam ya Bapak ya, itu lanjut untuk menyiapkan berkas-berkas untuk beasiswa dan juga S2 saya. Nah, kemudian saya sebenarnya targetnya dari 2019 saya sudah menarget untuk bisa berkuliah dengan beasiswa PMDSU seperti itu. Padahal itu belum lulus posisinya ya, tapi saya sudah berharap ya. Berharap. Penting ya. Bermimpi. Iya betul, bermimpi itu sangat baik gitu ya, karena dengan mimpi itu bisa membawa aksi nyata dari kita seperti itu. Jadi saya bermimpi untuk bisa mengikuti PMDSU, 2020 tidak ada, 2021 buka ya, alhamdulillah buka, tapi saya sendiri ketika sudah ada jalan itu ya Bapak, sudah ada pintu itu, saya mendaftar, kemudian saya ragu gitu Bapak ya, apakah saya bisa begitu? Apakah saya bisa begitu ya Bapak? Apakah saya bisa diterima gitu? Karena Indonesia sebenarnya diterima itu hanya sekitar 150 mahasiswa, 152 mahasiswa begitu Bapak. Jadi kan sangat terbatas gitu ya Bapak. Sangat dan saya tahu BMDSU. Iya. Saya sangat tahu bahwa orang-orang di Indonesia ini adalah orang-orang hebat gitu ya, orang-orang dengan prestasinya masing-masing begitu Bapak ya. Apakah saya bisa seperti itu? Itu pertanyaan besar di benak saya gitu Bapak. Jadi saya selama mempersiapkan PMDSU, saya juga mempersiapkan backupan yang lain seperti itu Bapak. Ini alternatif selanjutnya muncul. Iya Bapak, karena target saya memang Agustus ini harus berkuliah seperti itu. Jadi saya mempersiapkan beasiswa yang lain. Untuk beasiswa yang lain sendiri saya mempersiapkan LPDP seperti itu Bapak. LPDP ini juga nggak kalah hebat sebenarnya dengan PMDSU Bapak. Hanya saja di LPDP ini dananya cukup banyak dari Kemenkeu sehingga tidak ada kuota seperti itu Bapak. Jadi kalau di LPDP, asalkan kalian itu mampu, kalian bisa menjadi salah satu kriteria dari LPDP, kalian bakal diterima seperti itu kan Bapak ya. Berapapun banyak anaknya seperti itu. Sedangkan PMDSU bedanya tadi hanya 152 anak satu Indonesia seperti itu. Jadi
mungkin kesempatannya lebih kecil gitu ya untuk bisa diterima di PMDSU seperti itu. Pada akhirnya saya menjalani 2 seleksi itu. Untuk LPDP saya memilih ITB karena memang ini ya Bapak ya, di ITB sendiri tidak ada yang membuka promotor untuk PMDSU begitu. Jadi saya LPDP daftar di ITB, kemudian untuk yang PMDSU saya daftarnya di UGM seperti itu. Nah, kemudian satu persatu dari mereka yang mengumumkan ya Bapak ya, saya pertama diterima di ITB, kemudian saya diterima di LPDP, kemudian saya diterima lagi di UGM. Nah, terakhir nih Bapak ya, terakhir PMDSU-nya belum keluar hasilnya. PMDSU belum keluar hasilnya, jadi saya pasrah ya Bapak ya, pasrah tapi terus berdoa gitu, ya udah nggak apa-apa, LPDP juga sangat-sangat baik gitu ya, sangat baik gitu, dan juga saya memantapkan diri untuk di LPDP seperti itu awalnya. Kemudian sampai bulan apa itu waktu itu kalau boleh tahu? Agustus Bapak, tanggal 14. Iya, tanggal 10, 11, 12, 13, 14 itu benar-benar hari-hari yang mendebar-debarkan. Iya, karena tanggal 16 itu UGM mulai kuliah gitu Bapak. Tanggal 13 saya belum mendapat info PMDSU seperti itu. Pada akhirnya tanggal 14 keluar info bahwa PMDSU saya dinyatakan diterima seperti itu. Saya ditelepon oleh promotor saya, kemudian di Dikti juga akhirnya menyampaikan bahwa saya ini harus, bukan harus ya, maksudnya diterima di PMDSU seperti itu. Wah, itu senangnya luar biasa Bapak. Senangnya luar biasa ketika saya mendapat info itu, karena jujur 1 minggu ya Bapak ya, 1 minggu ke belakang sebelum ada info itu, kami sekeluarga itu positif seperti itu Bapak. Kami sekeluarga positif gitu, jadi sempat sakit bareng. Positif COVID? Iya. Subhanallah. Jadi benar-benar ya ampun, saya memikirkan mau kuliahnya ini gimana, kemudian ternyata fisik tidak mendukung seperti itu ya Bapak ya. Tapi alhamdulillah ketika selesai sakit ternyata ada kabar yang sangat-sangat menggembirakan. Jadi memang setelah benar ya kata orang-orang bahwa di tengah-tengah kesusahan itu selalu ada kemudahan berikutnya. Seperti itu Bapak ya. Jadi saya yakin hal itu bahwa memang sakit, kemudian akhirnya mendapat beasiswa seperti itu, kemudian akhirnya saya tanggal 16-nya langsung kuliah di UGM dan mengajukan pengunduran diri di LPDP seperti itu. Dengan berat hati banget ya Bapak, saya harus mengundurkan diri di ITB dan juga LPDP seperti itu Pak. Jadi saya sekarang fokusnya di UGM dengan beasiswa PMDSU untuk 4 tahun mendatang seperti itu. Jadi dalam rangka 17 Agustus, karena kan tanggal 16. Oh iya Bapak. Dalam rangka 76 tahun Indonesia Merdeka, Pak Viro pertama kali kuliah di UGM memutuskan bahwa yang dilanjutkan adalah PMDSU di UGM, meninggalkan LPDP, ITB begitu ya. Apakah hal itu tidak menjadi keputusan yang membimbangkan atau bahkan selanjutnya semacam kok begini ya Pak Viro? Iya Bapak, iya baik. Jadi sebenarnya yang terpikir oleh awalnya ya Bapak ya, saya memang menginginkan PMDSU yang pertama, kemudian saya meletakkan LPDP untuk pilihan kedua saya seperti itu. Nah, saya berpikir di sini bahwa ketika saya tidak diterima PMDSU, saya memiliki LPDP seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa nantinya saya akan memilih seperti itu Bapak ya. Saya tidak berpikir bahwa kalau harus milih gimana, saya tidak memikirkan hal itu. Di pikiran saya ya udah, pokoknya kalau nggak satu harus yang kedua gitu. Kalau misalkan tadi dua-duanya tidak keterima, saya akan daftar yang lain seperti itu. Tapi pada akhirnya ternyata saya harus memilih seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya cukup bimbang juga ya Bapak ya, karena dua beasiswa ini dua beasiswa yang sangat-sangat bagus gitu ya dari Indonesia untuk mahasiswanya seperti itu. Tapi balik lagi ke keinginan saya ingin menjadi dosen seperti itu. Kemudian saya juga ini ya Bapak ya, maksudnya memanfaatkan waktu seperti itu ya, karena untuk PMDSU sendiri 4 tahun, dalam waktu 4 tahun sudah bisa menjadi doktor seperti itu. Jadi harapan saya dengan saya bisa 4 tahun doktor. Iya, begitu Bapak. Padahal kuliah itu S2 biasanya 2 tahun, maksimal 2,5, kemudian doktor itu 3 atau 4 tahun. Ini 4 tahun langsung doktor.
Iya betul Bapak. Jadi PMDS sendiri fast track S2 S3 seperti itu. Jadi harapan saya ketika saya bisa menyelesaikan PMDS ini, saya bisa menjadi dokter muda untuk Indonesia, bisa berkontribusi lebih panjang begitu ya Bapak ya, karena kita kan tidak tahu umur seseorang begitu. Jadi semakin cepat saya menjadi dosen, semakin bisa saya berkontribusi untuk bangsa, seperti itu sih Bapak harapannya. Jadi 4 tahun itu akan dilalui semuanya di UGM ya, S2 S3-nya ya. Iya. Oke. Tapi begini Bapak, jadi untuk PMDS itu sendiri memberikan kesempatan untuk mahasiswanya untuk exchange ke luar negeri seperti itu, untuk program namanya adalah program Sandwich Life seperti itu. Nanti ada beberapa bulan atau beberapa tahun yang kemudian kita mengerjakannya di luar negeri seperti itu. Jadi harapannya saya bisa nantinya lolos program ini Sandwich Life itu seperti kakak-kakak tingkat saya yang sudah pernah ke Eropa atau ke Asia seperti itu Bapak. Itu insya Allah lancar deh. Amin, teman-teman dahulu. Mbak Tiroh, cerita mulai dari kecil, Tiroh kecil, SD, SMP, SMA, yang 2 tahun dan selanjutnya kuliah di ITS dan di UGM. Saya kok tidak melihat Mbak Tiroh itu seperti anaknya penjual gorengan dan guru di laundry rumah sakit. Bagaimana selanjutnya Mbak Tiroh yang terjadi pada waktu itu yang sebenarnya? Apakah seperti yang saya tangkap, atau sebetulnya waktu itu juga merasa agak semacam rendah hati atau merasa begini? Bagaimana? Iya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi saya sendiri dari kecil tidak tidak minder, tidak merasa malu begitu ya dengan kedua orang tua saya seperti itu. Bahkan saya bangga gitu memiliki kedua orang tua yang sangat mendukung saya begitu ya Bapak ya. Mungkin anak-anak tunggal lainnya seperti itu mungkin terlalu dikekang gitu ya oleh kedua orang tuanya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi oleh kedua orang tua saya itu dibebaskan sebebas-bebasnya begitu Bapak. Jadi saya bisa mengeksplor diri saya sebanyak-banyaknya, saya mendapat dukungan dari kedua orang tua saya rasa itu adalah hal yang paling mendukung untuk perkembangan seorang anak seperti itu Bapak. Jadi walaupun finansial memang tidak bisa dikatakan memadai begitu ya Bapak ya, tapi saya yakin bahwa modal utama suatu keluarga atau suatu anak ini bisa berkembang itu adalah dukungan dari kedua orang tuanya. Untuk selanjutnya bisa diupayakan seperti itu Bapak ya, bisa dicari gitu loh, rezeki itu kan dicari memang ya Bapak ya. Jadi kita menjemput bola seperti itu memang. Gitu sih Bapak. Jadi saya nggak pernah minder, saya bangga dengan kedua orang tua saya karena memang mereka berdua lah yang berjasa buat saya seperti itu. Dan pada akhirnya ya saya berharap saya bisa mengembalikan semua yang diberikan orang tua saya kepada saya untuk kemudian saya membahagiakan kedua orang tua saya begitu Bapak. Mbak Tiroh ini kan pemirsa itu kan ada yang masih sekolah SMA, bahkan S1 atau S2, tetapi juga bertanya para pemirsa ini, bagaimanapun untuk sekolah di tempat yang favorit tersebut, itu pertama tidak mudah, kedua biasanya biayanya itu mahal. Tetapi Mbak Tiroh mengambil tempat-tempat yang berbiaya mahal, meskipun selanjutnya di beberapa tempat tadi mendapatkan beasiswa. Bagaimana pada waktu itu Mbak Tiroh mempunyai motivasi yang kuat untuk mendapatkan tempat-tempat sekolah yang hebat-hebat tadi? Betul Bapak. Jadi memang ya kalau dipikir hal-hal tersebut tanpa beasiswa saya akan bisa seperti itu. Tapi kelihatannya sulit ya. Sangat sulit Bapak ya, saya yakin itu. Tapi berkaca lagi bahwa Indonesia sendiri sebenarnya memberikan peluang sangat besar ya untuk siswanya, untuk mahasiswanya untuk bisa lanjut sekolah seperti itu. Nah, dari situ saya yakin gitu ya bahwa ketika saya itu memiliki kemampuan, yang penting saya punya kemampuan, saya mau mencoba, saya rajin mencari informasi. 3 hal itu sebenarnya sudah cukup gitu Bapak, karena banyak sekali beasiswa di luar sana yang menunggu teman-teman semuanya seperti itu, menunggu untuk dijemput ya Bapak ya, karena kalau kita misalkan kita nggak cari info, kita nggak menunjukkan kemampuan kita ya kita hanya stuck di satu sisi, di satu tempat itu gitu, kita nggak bisa berkembang lebih jauh seperti itu Bapak. Jadi harapannya nanti teman-teman semuanya, dari pesan dari saya sih sebenarnya, kalian rajin-rajin cari informasi, kalian tunjukkan kemampuan kalian, entah itu di bidang apa, pasti ada gitu yang akan bisa menyuplai atau bisa menyupport kalian seperti itu, Pak. Ini juga ada pertanyaan dari pemirsa, Pak. Iya, Bapak. Yaitu
kok bisa ya mendapatkan beasiswa kok lancar semuanya gitu. Tidak hanya pada waktu S2, ya S1 ataupun lainnya tadi. Lebih khusus adalah pada waktu S2 ini banyak yang proses LPDP itu ngeri-ngeri sedap. Ya diterima nggak? Kalau PMDSU tadi mungkin ya spesial ya, persaingannya kan sangat sangat terbatas. Tapi kalau LPDP ini ada sebagian yang masih ngeri-ngeri sedap, diterima atau tidak, tetapi sekali lagi Mbak Viro diterima dengan lancar dan selanjutnya ditolak. Bagaimana tips mendapatkan beasiswa baik di S1 ataupun S2 dari Mbak Viro? Baik, Bapak. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini ya Bapak ya, untuk beasiswa itu kan sudah ada persyaratannya dari tahun-tahun sebelumnya, itu kan sebenarnya sudah ada. Hanya saja memang setiap tahun biasanya ada perubahan seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman semuanya yang ingin mempersiapkan beasiswa, sebenarnya kan bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga. Oh, tahun sebelumnya persyaratannya A sampai Z seperti itu. Nah, di saat itu juga, walaupun kalian belum lulus, kalian bisa mempersiapkan, nyicil lah ya Pak, dalam artiannya satu persatu dicicil begitu. Jadi ketika nantinya lulus, kemudian beasiswanya itu datang, kita bisa langsung apply seperti itu Bapak. Jadi nyicil itu adalah faktor utama kelulusan seperti itu. Dan di sisi lain, selain nyicil itu tadi, kita juga harus berkomitmen gitu. Kita harus berkomitmen dengan dalam artian kalau memang pengen sekolah, pengen mendapat beasiswa, ya udah di jalan itu, jangan disambi-sambi dengan hal yang lain seperti itu. Karena sebenarnya bukannya tidak memungkinkan orang yang nyambi itu mendapat beasiswa ya. Contohnya saya kan bekerja nyambi dengan mendapatkan beasiswa seperti itu. Karena memang itu yang menjadi motivasi saya gitu. Kalau saya tidak bekerja, saya bisa les TOEFL, saya nggak bisa tes TOEFL, TPA dan lain sebagainya itu tadi Bapak. Jadi bekerja itu salah satu cara saya untuk bisa mendapatkan beasiswa seperti itu sebenarnya. Gitu sih teman-teman. Jadi itu balik lagi ke teman-teman gimana caranya kalian untuk mendapatkan, karena kalian sendiri sebenarnya yang lebih tahu gitu bagaimana caranya bisa mendapatkan gitu. Tapi tips dari saya itu adalah dicicil, kemudian komitmen dari kalian harus tinggi seperti itu Pak. Mungkin yang dimaksud dicicil itu bagaimana Mbak Viro? Oh iya. Itu kan agak mungkin para pendengar atau pemirsa ini kan dari berbagai ragam kampus dan ragam Bapak. Baik. Iya, jadi mulai dari halnya yang paling dasar ya, IPK Bapak ya. Jadi IPK dari mulai semester 1, 2, 3 sampai 8 itu harus dipersiapkan supaya bisa memenuhi syarat untuk lolos di beasiswa seperti itu. Jadi kita pertahankan, bahkan lebih baik untuk ditingkatkan seperti itu. Itu untuk contohnya IPK. Kemudian untuk TOEFL, memang TOEFL atau IELTS kan ada batasnya sekitar 2 tahun gitu. Jadi ada baiknya memang saat teman-teman masih kuliah itu kalian sudah mempersiapkan gitu ya Bapak ya, udah ikut les, udah sering ikut misalkan tes tapi yang prediction seperti itu, sehingga nantinya ketika tes ASI itu skornya sudah memenuhi. Gitu, Bapak. Ya, jadi dicicilnya dari jauh, memang kan nggak bisa dadakan langsung skor tinggi gitu kan, kayaknya jarang ya Bapak ya, seperti itu. Kemudian hal-hal seperti organisasi, kemudian hal-hal yang terkait di luar akademik sebenarnya itu sangat mendukung gitu ya dalam proses beasiswa, karena di beasiswa sendiri kebanyakan beasiswa itu harapkan mahasiswanya itu tidak hanya pintar tapi juga berdampak bagi masyarakat seperti itu. Nah, salah satu yang dilihat dari cara kita bisa berdampak atau memberi dampak kepada orang lain itu adalah dilihat dari kegiatannya dia selama kuliah seperti itu Bapak. Kalau selama kuliah hanya akademik, mungkin mereka berpikir bahwa anak ini berarti hanya mengedepankan dirinya sendiri seperti itu Bapak. Tapi ketika kita memang punya background di organisasi, kita punya background mungkin volunteering ya walaupun tidak organisasi, itu juga bisa gitu mendukung istilahnya memberi citra kita supaya nantinya bisa diterima di beasiswa, karena mereka yakin bahwa kita itu punya jiwa kepemimpinan, kita punya kegiatan atau punya pengalaman untuk bisa bekerja dengan banyak orang seperti itu. Jadi dicicil, disiapkan betul sehingga kemudian bisa tercapai. Tetapi yang sebagian melihat ini, mereka itu maksudnya barusan selesai, kemudian langsung pengen dapat berbagai beasiswa. Mungkinkah itu terjadi Mbak Viro? Waduh, seperti kalau saya sih bukannya nggak mungkin ya Bapak ya, tapi sangat-sangat susah gitu ya Bapak ya. Kalau nggak bejo nggak bisa ini.
Hanya karena kata bejo. Iya. Karena memang mudah ya Bapak ya berkata seperti ini, memberikan tips and trick seperti itu. Tapi yang menjalani kakak-kakak terdahulu yang sudah melampaui masa-masa itu pasti juga merasakan gitu. Nggak cuma yang diomongkan ini gitu loh yang dikerjakan. Pasti kita tidurnya juga jadi tidak beraturan. Kemudian yang waktunya main kita nggak main. Kita harus save dana untuk ini itu seperti itu. Jadi di sisi lain ada banyak sekali hal-hal yang tidak Bapak ya, tidak dikeluarkan seperti itu. Keluh kesah kami dalam mencari beasiswa itu tidak dikeluarkan seperti itu. Jadi ini memang, juga ada yang melihat juga pemirsa ini. Dia sebetulnya aktivis, punya potensi yang bagus, tapi di dalam perkuliahannya agak trouble dan kemudian kelulusannya juga agak trouble. Mungkinkah mereka mendapatkan beasiswa seperti Mbak Viro ini? Iya, mungkin bisa ya Bapak ya, bisa mendapat beasiswa, tapi mungkin memang mereka harus mencari beasiswa yang sesuai dengan mereka seperti itu. Misalkan yang tidak mempersyaratkan IPK atau tidak mempersyaratkan nilai-nilai akademiknya tinggi seperti itu. Jadi kan sebenarnya banyak ya jenis beasiswa seperti itu sih. Iya, seperti itu Bapak. Jadi tapi harapannya ya teman-teman, karena memang mahasiswa itu tugas utamanya adalah belajar sebenarnya ya. Tugas utamanya belajar, kemudian organisasi itu adalah pendukung kita gitu supaya kita nantinya bisa hidup bermasyarakat seperti itu. Jadi harapannya bisa imbang seperti itu, Pak. Itu perjalanan yang luar biasa untuk Mbak Viro bisa diketahui oleh publik. Tetapi pemirsa juga ingin tahu bagaimana respon kedua orang tua melanjuti atau dalam perjalanan mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1 sampai S2. Apakah kedua orang tua, kalau bangga pasti ya, tapi selanjutnya ekspresinya bagaimana? Karena sekali lagi kelihatannya nggak mungkin deh bisa membiayai Mbak Viro seperti itu. Baik Bapak. Iya, jadi mereka sebenarnya bangga jelas ya Bapak ya. Kemudian mereka selalu memberikan saya itu motivasi seperti itu Bapak. Jadi mereka selalu mensupport saya di keadaan saya yang seperti apapun seperti itu. Kemudian mereka juga selalu mengingatkan kepada saya untuk terus belajar, terus bersedekah, terus menjalankan ibadah seperti itu. Jadi selalu mengingatkan hal-hal yang baik seperti itu. Dan mereka juga selalu mengingatkan ketika saya bekerja gitu ya Bapak ya, Dok jangan lupa tujuan kamu buat sekolah seperti itu. Karena ketika bekerja kan banyak ya Bapak ya yang kemudian akhirnya belok, ya udahlah bekerja aja gitu, nggak usah sekolah lagi seperti itu. Karena kebanyakan orang kan seperti itu, tapi kedua orang saya enggak, tetap pada pendiriannya, selalu mengingatkan saya untuk mencapai target-target yang pengen saya capai seperti itu. Tapi sebenarnya kedua orang tua itu tidak menetapkan target seperti itu ya Bapak ya. Mereka mempercayai bahwa saya ini bisa menetapkan target sendiri seperti itu. Jadi mereka adalah pendukung saya seperti itu, tapi tidak mengharuskan saya harus gini, harus itu, enggak seperti itu Bapak. Apa yang ingin dicita-citakan Mbak Viro sesudah ini? Ini kan pasti sudah bisa membanggakan ya. Apa yang ingin dicita-citakan Mbak Viro sesudah sekali lagi berproses 4 tahun S2, S3 selesai untuk kedua orang tuanya? Baik. Ya terima kasih Bapak ya. Jadi kalau untuk kedua orang tua sendiri, saya ingin saya istilahnya ingin menyejahterakan mereka begitu ya, dengan saya nantinya bekerja, saya memiliki istilahnya pekerjaan yang tetap seperti itu ya, sehingga saya bisa membawa kedua orang tua saya hidup di tempat atau di suasana yang lebih nyaman seperti itu gitu Bapak ya. Karena saya juga sadar bahwa ini adalah kewajiban seorang anak gitu, kemudian untuk menjaga kedua orang tuanya di saat mereka sudah memang tidak bisa menjaga kita gitu Pak. Jadi kita istilahnya kita balas budi seperti itu ya, walaupun mereka sebenarnya tidak meminta gitu ya Bapak ya, tapi kita itu adalah kewajiban seorang anak menurut saya seperti itu. Wah, luar biasa Mbak Viro terkait dengan berbagai cerita, kisah suksesnya mulai dari kecil sampai dewasa. Pemirsa, itulah cerita Mbak Viro. Tips dan trik untuk meraih kesuksesan seorang Husnul Khotimah Mbak Viro. Semoga hal ini Mbak Viro bermanfaat kepada semua pemirsa. Terima kasih
Terima kasih Mbak Viro atas kesempatannya. Semoga banyak manfaat kepada semua pemirsa. Pemirsa, itulah Mbak Viro. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mbak Viro. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih semuanya.